Dan saya tidak mau kekeliruan saya menjadi dasar saya dikriminalisasi. Saya dinasehati oleh teman-teman saya, orang-orang pajak, saya bilang, udah ikut aja lah tax amnesty. Maka kita ikutlah tax amnesty dan mengidentifikasi seluruh ya aset-aset dan harta yang kemungkinan belum terrecord secara baik. Kita bekerja dalam waktu yang sangat singkat. Kita memasukkannya itu ke dalam daftar pajak baru. Ada yang dimasukkan ke dalam daftar saya ikut tax amnesty. Ada yang dimasukkan dalam daftar istri saya ikut tax amnesty. Ya sudah dong, kalau ada perbedaan kan ya memang itulah tax amnesty gitu loh. Tapi kenapa KPK main-mainkan ini untuk nakut-nakutin saya gitu loh. Dan itu yang saya tidak terima gitu loh. KPK ini menggunakan kewenangannya abuse of power ya. Menyalahgunakan kewenangannya untuk nakut-nakutin orang persoalan program pemerintah yang sudah kita sepakati bersama dan jadi undang-undang. Tax amnesty itu kan udah jadi undang-undang. Kenapa pula KPK ngutik-ngutik lagi gitu loh. Kalau saya ada perbedaan bayar, ya itu karena kita mengidentifikasi ulang tadi itu gitu. Tapi KPK nggak usah ngeributin yang beginian, sebab kalau itu nanti semua orang nanti ngeributin tax amnesty. Ada yang di masa lalu kekurangannya triliunan, ayo coba deh urusin itu, ya kan? Nah ini yang saya bilang, KPK suka menggunakan ruang sidang itu untuk belok dari perkara, sekedar untuk nakutin orang, ya kan? Melawan orang yang suka ngeritik, ya gitu-gitulah. Jadi nggak profesional gitu. Jadi KPK kayak jadi lembaga politik, tempat orang saling istilahnya berkompetisi gitu. Nggak bagus itu. Ya. Saya kira itu aja. Langsung kan waktu itu abang pernah bilang kalau Pak Agus juga di dalam kasus EKTP sendiri. Iya Pak Agus itu jelas ya. Kasus ini terjadi 2010, 2011 ya. Pada saat Pak Agus adalah dirut dari LPPK, Lembaga Pengkajian Pengadaan Barang dan Jasa ya. Pak Agus lah yang tahu ini kejadian. Bahkan dalam audit ya dan dalam wawancara dengan para pejabat Kementerian Dalam Negeri, Pak Agus berkali-kali hadir dalam rapat ya, ikut menentukan jalannya rapat. Dan memang ada yang spesifik, Pak Agus datang membawa satu grup gitu loh. Nah sekarang tiba-tiba sebagai ketua KPK Pak Agus mau gagah-gagahan, kelihatan mau memproses kasus IKTP. Menurut saya itu konflik of interest. Dia punya masalah karena masa lalunya ada di LPPK. Dia tahu kejadian ini dari awal gitu loh. Apakah ini dalam rangka menutupi peran dia dan kelompok tertentu yang juga bermasalah? Itu kan bisa saya sebut konflik of interest. Makanya kalau Anda bicara KPK itu etis, berani, jujur, hebat, dan semboyan-semboyan moral lainnya, sesungguhnya Pak Agus punya masalah moral di sini. Kenapa dia nggak mundur? Gitu loh. Saya kira itu masalahnya. Kalau di hak angket nanti ada kemungkinan untuk di Ya semua yang diundang tentu harus berbicara di bawah sumpah, ya kan? Apapun yang terjadi ya tentu wilayahnya adalah wilayah angket. Angket bisa mengextend investigasinya ke tempat yang dianggap di situ ada permasalahan. Saya kira itu kita lihat aja nanti. Kalau nanti KPK-nya merasa angket itu salah sasaran kepada dia karena dia merasa tidak bisa diangket dan tidak datang, itu nanti langkah DPR akhirnya seperti apa? Ya bikin aja angketnya dulu, nanti ada metode rapat-rapatnya. Saya yakin kalau KPK itu ngerti hukum, dia akan ikut aja. Ya, sebab lembaga pengawas tertinggi di negara kita ini namanya DPR. Anda suka atau tidak suka, karena suka menyadap anggota DPR itu moralnya nggak baik, tapi namanya lembaga pengawas tertinggi itu adalah DPR yang punya hak bertanya, hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, itu semuanya DPR. Nggak ada yang lain gitu loh. Dan pengawas ini bekerja dengan profesional, ya kan? Kalau ada lembaga lain yang menggunakan kewenangannya, ya tetap harus ditaati. Sebab yang punya kewenangan di Republik ini bukan cuma KPK, ya.
Saya malah menyayangkan KPK itu kemana-mana mau menganggap seolah-olah dia aja yang punya kewenangan. Jangan lupa loh, pemberantasan korupsi itu kewenangan utamanya itu ada pada presiden. Sebab presiden itu adalah induk dari seluruh kewenangan. Dia yang dipilih oleh rakyat untuk mengeksekut semua program, termasuk di situ di dalamnya kampanye anti korupsi. Jangan KPK yang ambil alih dong. Ini konsultasi sama presiden nggak pernah, rapat sama presiden nggak pernah. Sekarang udah mulai ada konflik karena adik presiden udah diseret-seret lah, ya kan, jadi kacau. Inilah ya, kalau kerja tanpa orkestra, nggak ngerti sistem tuh, ramenya ada, hasilnya nggak ada. Nah kita ini kan kadang-kadang dianggap rame itu lebih penting daripada hasil, dianggap sibuk lebih penting daripada sukses. Ini kan kita sibuk aja, suksesnya mana? Bohong. Wah, ada. Bang, DPR tuh udah terima DIM RUU pertambakan dari pemerintah apa belum sih, Bang? Waktu itu kan ada surat dikirim ya, saya lupa ya. Surprise ya? Supres itu, Surprise terakhir. kalau nggak salah tanpa DIM. Nah, itu belum kan ada sempat dikeluhin, Bang. Sampai saat ini berarti belum ada DIM yang dikirimkan pemerintah. Belum, setahu saya belum. Batas akhirnya kapan sih Bang kalau udah segera? Ya kalau kayak gitu ada batas akhirnya sih. Ada batas akhirnya nggak sih, Bang? Nggak, begitu DIM datang kan harusnya kan kita bawa ke Bamus, lalu kita oper lah, misalnya apakah ke Balek atau dibikin pansus kan begitu. Nah tapi kalau nggak ada, itu aja biasanya sih memang ada pemerintah itu nyodorkan DIM-nya itu waktu sudah nyampe Balek atau pansus gitu. Nah saya kira setahu saya kemarin tuh, coba saya cek lagi deh, kalau nggak salah apakah sudah diberikan ke Balek apa belum tuh. Tapi kalau batas waktu dari surprise terus untuk ngirim DIM itu maksudnya berapa minggu setelah Kan surprise kemarin masuk? surprise udah, kemudian pansus juga kemarin kan sudah dibentuk, sudah diresmikan, Harusnya nama-nama diumumkan. juga udah ada. Nah itu ada batas waktu. Nah kalau DIM tuh langsung berarti kalau udah terbentuk kayak gitu, DIM-nya langsung pada saat pembahasan dengan menteri. Oh, langsung. Ditunggu aja nanti pas pembahasan dengan menteri. Menterinya bawa DIM biasanya. Ya oke. Soal penghapusan pasal penodaan agama kan seruannya udah makin menguat. Gini, ya, pasal ini akan menjadi satu debat besar dalam sejarah bangsa Indonesia, ya. Dan karena itu kalau presiden punya pandangan, harusnya itu disampaikan, gitu loh. Ya. Karena sekali lagi saya tuh pengen baca gitu loh politiknya. Ini kan Anda nih, coba Anda baca ya sebagai wartawan ya. Tiap hari kan kita menangkap pandangan dari pengamat, akademisi atau anggota masyarakat, tanya ke DPR. Terus DPR nanggapin terus. Istana kayaknya nggak pernah berpendapat gitu loh. Padahal ini masalah-masalah penting, masalah-masalah besar, masalah-masalah krusial. Harusnya itu istana ngomong duluan. Jadi semua isu dalam negara itu harusnya setiap hari itu diobrolin di istana. Salah istana itu kalau mengatakan kerja terus nggak ngomong, salah. Coba itu lihat itu Gedung Putih itu, ya, dia punya press secretary khusus. Setiap hari press secretary-nya itu 3-4 kali sehari itu ketemu wartawan. Ada apa lagi? Oke, begini. Presiden maunya begini, ini begini. Begitu. Baru nanti orang datang ke parlemennya. Di Senat atau di Kongres baru ditanggapilah pernyataan istana. Ini enggak semua peristiwa ini istana diam aja. Termasuk orang masuk ke bandara, ya kan? Dan lain-lain ini, kacau ini, lilin-lilin ini. Orang mulai bentrok dan sebagainya. Istana diam aja. Nah istana kerjaannya apa dong? Nah sekarang ini ada isu penistaan agama ini, pasal mau dicabut, istana diam aja. Istana dulu yang ngomong. Yang presiden Jokowi bukan saya. Kok kita yang ngomong duluan, dia nggak ngomong duluan? Emang lemot nih istana nih, payah. Nggak ngomong soal begini-begini, ini masalah penting loh, krusial loh. Harus cepat ini. Tanya ke sana dulu, ente oper ke sana, baru nanti kita balik lagi. Banding Ahok Bang gimana Bang?